lama tapi baru tapi lama, Lanyala Mataliti. Nyalakan sepak bola Iya, Indonesia. benar sekali. Sebenarnya dia karena ingin membenahi lagi. Iya, mungkin dia ada urusan yang belum selesai dengan sepak bola Indonesia. CLBK. Halo FIFA Mania, kembali lagi di kanal YouTube FIFA Gol Indonesia dalam program obrolan Vigo bersama gue Ariel Dihardo dan Irman Maulana. Jadi kita bahas apa nih? Udah lama nih. Oh iya, biasanya kan kemarin-kemarin sepak bola Eropa terus, Man. Ya, kemarin kan Piala Dunia juga. Piala Dunia udah selesai, AFF. Ya, kemarin gimana ke Wah, Vietnam. Itu pokoknya ada vlognya tuh di YouTube FIFA Gol Indonesia juga ada. Gua waktu ke Kuala Lumpur, waktu gua GBK lawan Thailand, ada vlognya juga sama terakhir Vietnam. Filipina enggak. Malah teman-teman saya doang. Iya. Fotografer andalan kita doang kemarin yang kebetulan. Cuman udah jauh-jauh ke sana tapi hasilnya gimana Rik? Sama saja. Mending finalis ya. Ini semifinal, Man. Enggak ada sih mending, kan karena finalis udah sering juga. Iya sih, betul. Harusnya juara lah. Kan harapannya seenggaknya kalau di finalis itu masih ada peluang buat juara gitu. Ini juga ada peluang. Cuman masih jauh. Masih jauh. Langsung ketemu Vietnam di semifinal dan itu lumayan berat ya kemarin, Man. Gue kemarin kesana. Padahal sudah ini ya, ekspektasi kita tuh soal Sintayong udah sangat tinggi banget itu. Betul. Optimisme karena begini, Man, karena kontrak Sintayong ini bakal habis di tahun ini. Jadi mas-masan Sintayongnya? Jadi bukan. Gak males-malesan dong. Enggak. Justru kontraknya udah mau habis ini, dia harusnya bisa maksimalin. Iya. Kayak si pelatihnya ini Vietnam. Kayak gara-gara itu dah. Oh iya, kayaknya iya. Dia juga kalah. Iya, dia juga kalah. Sama-sama dari Korea Selatan. Iya, benar sekali. Nah, Man, Korea juga Korea Selatan kan kalah juga. Harusnya dari pelatih dari itu Brazil, Paul King Brazil Jerman, keturunan Brazil Jerman. Ada kan pelatih Brazil sekarang juga lagi nganggur. Tite nganggur. Bukan. Si ini pelatih Persipura siapa? Jackson Tiago. Iya, itu nganggur kan. Enggak dong. Udah punya ilmu. Nah, jadi ya pokoknya kalau Sintayong nih mungkin Piala AFF ini kayak event terakhir Sintayong udah masuk fase terakhir nih. Cuman ini memasuki masa-masa terakhir. Masa-masa terakhir, cuman kompetisi pertamanya nih Piala AFF di fase terakhir ini. Karena masih ada kompetisi lainnya nih, nanti 4 kompetisi masih ada Piala Asia U20, SEA Games nggak Sintayong. SEA Games bukan Sintayong. SEA Games bukan Sintayong, mau dioper ke asisten pelatih. Bukan, itu penerjemahnya. Itu penerjemahnya. Dia juga jago. Enggak. Bisa menerapkan, mengaplikasikan dia perintah dari Sintayong. Cuman menerjemah doang. Jadi kemarin sempat nanya nggak? Jadi kalau Sintayong marah tuh mereka pemainnya ikut marah juga, Bang. JJ ikut marah. Ikut marah juga. Sebenarnya pelatihnya Sintayong apa JJ? Dua-duanya. Oh, iya. Cuman dia ilmunya enggak. Skip, langsung nih ngomong-ngomong soal apa tuh? Perubahan, bisa jadi Sintayong terus atau enggak. Soal perubahan kita juga bakal sepak bola Indonesia bakal memasuki masa perubahan. Nah, apalagi kalau bukan pemilihan ketua umum PSSI. Jadi kalau bisa gue bilang memang kayaknya nanti nasib Sintayong ini tergantung dari hasil kongres nanti. Bisa jadi kalau Ratu Tisa kepilih berarti. Ratu Tisa nggak ada namanya di ketua umum. Yang ada nih nanti nih bakal kita bahas nih. Terus kemarin nih kan si komite ini tuh udah terpilih dan dibentuk komite pemilihan komite Bandung Kongres. Komite banding. Komite banding 15 Januari lalu. Iya, betul. Peresmian ketum baru 16 Februari di KLB 16 Februari. Total 88 voters. Iya, betul. Dari mana aja tuh? Liga 1, Liga 1 lagi ya, Liga 2. Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan asosiasi. Ya, nanti pokoknya jadi sekarang kemarin tuh udah ada calonnya udah mulai kelihatan tuh, Man. Berapa? Banyak. Ketua umum ada 5. Ya, bakal calonnya banyak. Ya, calon yang sudah resminya. Yang belum resminya nanti ini masih terus diverifikasi sama si komite banding dan komite banding. Komite pemilihan dan komite banding pemilihan ini bakal ngeverifikasi lebih lanjut. Kira-kira mana nih yang sesuai kriteria nih? Ya, ujungnya nyari 2 lagi biasa apa enggak? Bisa jadi kalau emang terverifikasi 2. Ini biasa 2 emang di Indonesia selalu 2 ya? Iya, karena emang udah 1 enggak sih, enggak. Ya. Mungkin ini perubahan buat Betul. yang fresh demi PSSI sepak bola Indonesia lebih baik gitu. Ada nama baru, Man? Ada. Oke.
Ada banyak. Nama baru rasa lama. Di olahraga maksudnya kan. Iya betul. Dunia olahraga Indonesia udah banyak. Terus ada nama lama yang memang kembali lagi. Ya, kembali lagi. Dan ada yang nama lama yang pengen membuktikan diri juga ada. Iya, ini satu lagi ini yang benar-benar pure baru di sepak bola Indonesia, nggak baru-baru, cuman di dunia PSSI ini sangat baru. Mau lihat siapa yang pertama? Ini dia. Erick Thohir sudah malang melintang di berbagai bidang olahraga termasuk sepak bola. Setelah menjadi ketua umum PP Perbasi pada 2006 dan 2010, Erick menjajal bisnis sepak bola sebagai wakil komisaris PT Persib Bandung Bermartabat pada 2011. Pengusaha berbagai bidang industri itu kemudian melebarkan sayapnya jauh ke Amerika Serikat dengan membeli saham DC United. Ia juga berhasil mengakuisisi klub kelas dunia Inter Milan pada 2013. Kini Menteri BUMN era Jokowi itu berbisnis bersama klub Liga Inggris Oxford United dan tim lokal Persis Solo. Nah, itu dia Man. Nama yang bisa dibilang cukup populer, cukup baru juga di sepak bola Indonesia. Ya, Bapak Erick Thohir. Menurut lu gimana Man? Sebenarnya nggak baru-baru banget sih kan, karena dia juga pernah aktif sebagai petinggi wakil komisaris tadi kan katanya di SIP. Iya. Apa banyak ya? Anaknya juga kalau nggak salah kan di Persis. Ya, Persis juga Persis. Sama anaknya Jokowi juga kan. Ya, terus memang Erick Thohir ini udah malang melintang di dunia olahraga. Betul. Kemarin kan dia juga jadi ketua panitianya Asian Games. Oh iya betul. Terus jadi ketuanya KOI. Beruntung mulu tuh KOI dia. Makanya. Terus sebelumnya juga sebelum aktif Presiden FIBA juga kok nggak salah. Iya, FIBA dan Perbasi. Makanya dia juga ini salah satu yang paling diharapkan publik Indonesia. Beberapa memang dari kemarin lihat di berita mana-mana tuh pasti komentarnya, wah ini Erick Thohir the one and only, the chosen one gitu, yang memang bisa mengubah Indonesia. Karena si Bapak Erick Thohir ini tuh diharapkan ketika nanti memang terpilih bisa melakukan ketegasan ketika waktu itu Perbasi juga kan ada yang ketahuan transfer kan, ada pemain yang sampai dilarang, ada tahun berapa ya, 2011 sampai berapa gitu, dia entah di Indonesia entah di mana, pokoknya dia benar-benar salah satu ketegasannya tuh benar-benar melarang aktif di dunia sepak bola karena dia pemain basket, bukan karena dia pemain basket. Jadi dia benar-benar ketegasannya tuh dinantikan. Terus apalagi dia CV-nya tuh kalau udah olahraga belajar dari kesuksesan di Asian Games juga. Asian Games 2018 kan dia ketuanya. Dan kalau bisa dilihat dari basket Indonesia, kemarin kan juga sempat juara SEA Games ya, yang ngalahin Filipina kan. Iya, jadi waktu itu dia masih presiden FIBA. Kalau justru presiden FIBA jadinya nanti dipertanyakan. Gimana sih? Ya, terus dia juga kalau dari basket dia membawa salah satu yang berjasa membawa FIBA. Betul. Turnamen World Cup. Tuan rumah Amerika, nggak di Indonesia. Iya, jadi tuan rumah FIBA itu kebagi jadi 3. Indonesia, Filipina, sama satu lagi di Jepang kalau nggak salah sih Jepang. Jadi kalau emang mungkin yang main di Indonesia mungkin cuma negara-negara yang kurang unggulan kayaknya. Argentina. Tapi kan memang prestis Piala Dunia. Kali ini sekarang kan nanti Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI, betul. Kita juga nanti di Piala Dunia U17. ini U20 nanti. Jangan turun. Jangan turun. Nah, salah satu yang diinginkan oleh publik Indonesia kan pasti perubahannya itu secara menyeluruh gitu. Betul. Kan kebanyakan sekarang porsi pembenahan si ketua PSSI-nya itu masih terlalu Liga 1 sama timnas. Kan harusnya wasit, Liga 2, Liga 3 atau pemain-pemain muda gitu, jangan sekedar keluar negeri doang. Jadinya kayak naturalisasi aja. Ya nggak apa-apa sih naturalisasi, tapi ibarat naturalisasi itu kayak booster lah. Kayak Pfizer. Tapi gimana pun juga Man, mau sepopuler apapun nama Erick Thohir di netizen atau emang banyak kalangan yang mendukung Erick Thohir, tapi semuanya bakal tetap dipengaruhi sama 88 voter tadi Man.
yang dari Asprof, Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 dan asosiasi lainnya. Ya, dan semoga saja nih Erick Thohir karena dia mah ya terlepas dari dari sangkut paut ke masalah politik itu kan dia juga udah dari kemarin dari beberapa berita udah menegaskan ini jauhkan politik dari sepak bola. Semoga ini tuh jadi bukan batu loncatan untuk apapun gitu. Misalnya barangkali Pak Erick nyalon jadi ketua AFC. Tahu atau Tisa juga kan. Iya, sempat jadi wakil presiden ya? Iya, wakil presiden. Wakil presiden. Okay. Nah, itu yang kedua itu saja dari yang fakta pertama Enter. Siapa yang kedua? Check it out. Lanyala Mataliti. Pengusaha berbasis di Jawa Timur ini bukan orang baru dalam sepak bola tanah air. Saat menjadi Kadin dan Wakil Ketua KONI Jatim, Lanyala juga menjabat Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur pada tahun 2010. Sepak terjangnya semakin tinggi ketika terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2013-2015. Karirnya memuncak saat meraih kursi Ketua Umum PSSI pada periode 2015-2016 sebelum FIFA membukukan sepak bola Indonesia. Nah, itu tadi Firmania, yang kedua ini. Lama dan sosok lama tapi baru tapi lama Lanyala Mataliti. Nyalakan sepak bola Indonesia. Iya, benar sekali. Sebenarnya dia karena ingin membenahi lagi. Iya, mungkin dia ada urusan yang belum selesai dengan sepak bola Indonesia. Jadi kalau misalnya ditarik lagi ke belakang, jadi Lanyala ini sebenarnya sempat jadi kayak tadi gue udah bilang, jadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2013-2015. Kemudian sempat nyalonin lagi jadi Ketua Umum PSSI di periode 2015 dan 2019, cuman baru sampai setahun dibekuin. Oh iya. PSSI-nya dibekuin sama Menpora. Imam Nahrawi saat itu Menpora ikut campur tangan dalam kepengurusan sepak bola Indonesia gitu. Dan kalau selain itu, kalau dilihat lagi track recordnya, selain menjabat Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum, Lanyala juga pernah terkena kasus mah. Oh iya, kasus. Gimana terus ya? Diduga terlibat korupsi pencucian uang. Tapi di tahun 2016 dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalah berarti. Yang bersalah dari penjara aja bisa. Diduga kan tadi masih diduga kan. Gitu. Tapi tidak bersalah itu. Iya, tapi nggak bersalah benar. Jadi ya maksudnya kan ada tuh kalau misalnya kemarin gue udah dapat form ya, Man. Lo dapat berarti ikutan daftar juga? Enggak, kriterianya nggak masuk. Kan harus masukin SKCK. Oh, karena waktu itu hari Jumat kan harus lama. Iya. Hari Sabtu Minggu tutup kantor polisi. Jadi nggak bisa online. Bisa online sekarang, gimana Nah, Lanyala kalau misalnya emang bersalah nggak bakal turun SKCK-nya, Man. Iya benar. Iya kan, nggak bisa tuh, syarat itu aja udah nggak bisa. Kan soalnya ada masa berlakunya juga. Iya. Mau PNS juga lagi buka ada SKCK barangkali nggak. Aduh nggak. Gila terus Lanyala. Iya, pokoknya Lanyala ini bisa dibilang apa ya? Saingan terberat Erick Thohir saat ini. Karena secara pengaruh dia tenar di kalangan PSSI ya. Yang era-era lama lah. Orang lama. Ya, orang lama PSSI. Udah banyak yang kenal. Udah kenal sama Bapak Lanyala ini, dan kalau misalnya gue ikutin kemarin pas dia ngasih berkas ke PSSI, dia menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri jadi calon ketua umum, didampingi sama Gede Widiade. Oh iya. Bekas siapa sih presidennya Bali? Persija dong. Persija yang sekarang ngurusin Persiba Balikpapan. Iya. Balikpapan gitu. Nah, dengan percaya diri dia daftar pertama tuh. Sambutannya lumayan meriah sih, Man. Kalau gue lihat dari foto-foto yang beredar di sosial media, ada yang sampai salim sama Pak Lanyala. Mantap. Ya. Itu mau orang tuanya kali? Enggak, bukan. Iya kan emang yang dituakan emang ya sosok yang bukan main-main sih gue buat kalau kata gue. Siapa yang nggak pernah Lanyala? Betul, gitu aja. Nah, nih, Man, sekarang gue punya sosok yang menurut gue baru lah. Under 18? Enggak. Underdog? Enggak, under 18 nggak boleh daftar PSSI. Minimal 30 umurnya. Underdog? Ini dia, fakta ketiga.
Doni Setiabudi merupakan CEO Bandung Premier League, sebuah kompetisi sepak bola amatir berbasis di Jawa Barat. Turnamen itu menyita perhatian karena menggunakan video asisten referee atau yang biasa disebut VAR. Doni juga sempat menjadi manajer AHPS Pati, klub yang dimiliki Atta Halilintar. Ia pun juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Itu dia, Man. Orang Bandung. Iya. Gimana, Man? Doni Setiabudi Jalu. Nah, ini Gue kira Kang Jalu yang reporter itu bukan? Bukan dong, itu yang biasa sama Coach Justin dulu. Beda, kan. Iya, beda tapi. dong. Gue kira sama anjir. Beda dong. Nama Jalu tuh kan kalau di bahasa Sunda mah sebutan untuk laki-laki. Lu juga kalau ke Bandung nanti namanya Jalu. Jalu tuh kayak gender. Nah, ngomong-ngomong, jangan jadi ngomongin gender lah. Ini nih, ada Kang Jalu Doni Setiabudi ini dulu sempat tenar dengan BPL atau Bandung Premier League. Ini sampai sekarang? Iya, masih kan dia salah satu emang petinggi foundernya Liga Amatir Indonesia nih. Banyak kan ada dia bisa sampai ke ya Jakarta kemana-mana. Nah, ya salah satu yang paling mencuri perhatian di era tahun 2018-an 2019 itu penggunaan garis goal line teknologi sama si VAR-nya tuh. Ya Jalu VAR lah namanya. Walaupun memang iya benar. Memang sering disebutin Jalu VAR karena memang secara ya nggak bisa dong masa ya dibandingin sama VAR. Iya betul. Maksudnya tapi at least buat meminimalisir kalau ada drama gitu. Jadi biar misalnya kalau ada yang nggak masuk atau gimana kan bisa langsung VAR. Nah, dia salah satu yang memprakarsai. Sempet lah jadi rame tuh si liga amatir kan, terus buka di mana kota mana Super League, Bandung Premier League. Pelopornya sih Bandung Super League ini ya. Bandung Super League, Bandung Premier League. Ya, Bandung Super League, Bandung Premier League karena kan yang agak lumayan dikelola secara serius lah. Karena ini kan kalau jadi ketua PSSI ya kayak tadi Erick Thohir juga emang pengusaha, cuman dia belum tentu kalau mau ngelola kan karena terbukti di BUMN. Nah, kalau ini juga kan walaupun pengalamannya tapi sekarang waktu itu kemarin yang tahun 2017 atau 2018 juga si Kang Jalu ini kan sempat nyalon juga cuma iya. Nah, sekarang sudah 4 tahun dia sudah melanglang buana jadi ketua lagi. Ini apa yang ininya Atta Gledek. PS Pati juga. PS Pati Bekasi FC kalau nggak salah namanya. Ya, sekarang Atta Halilintar walaupun dia mundur kemarin karena sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena gagal. Dia salah satu underdog lah yang dinantikan. Karena sebelumnya biasanya pemain kan kalau yang sebelumnya tuh Kurniawan. Nah, sekarang mungkin ini salah sosok yang dari amatir mencoba peruntungan. Betul. Dan terlepas dari dia mau jadi ketua atau nanti jadi wakil atau apapun. Ya. Dia daftarin semua kalau nggak salah ya? Daftarin. Exco, wakil, sama ketua. Semuanya. Kalau nggak salah. Staff PSSI juga dong. Mau PSSI juga. Ya kan yang penting jadi PSSI. Pengalaman itu sih. Kadang dibuka pendaftarannya 3. Exco, wakil ketua, sama ketuanya. Ya kan karena kemarin memang banyak sih ya. Iya. Anggota-anggota. Apalagi Exco kan banyak yang mau ya. Mungkin kerjanya lebih ringan gitu. Tanggung jawabnya. Oh ya karena kan Exco sebenarnya kalau mau ke Exco tuh harus jadi megang apa berat gimana gitu. Iya, yang penting kepedulian. Betul. Peduli banget itu. Kadang walaupun kadang suka over gitu. peduli banget gitu. Semuanya diurusin. Takut ya jadinya pusing. Jangan terlalu melebar. Jangan pusing. Belum naturalisasi gak beres-beres. Jadi itu salah satu tugas Exco juga kayak begitu tuh. Yang naturalisasi pemain kan kemarin. Oh, bukan kementerian. Itu jalurnya kalau misalnya dari yang gue baca. Sumpahnya berarti nanti sumpahnya. Enggak, bukan sama Exco dong. Kirain dia. Karena tadi yang ngurus gituan. Waktu itu siapa namanya? Yang ngurusin naturalisasi pemain ini dari Saint Patinama yang sekarang Saint Villan Saint Patinama. Saint Villan Westlife. Saint Patinama yang udah dinaturalisasi. Itu kan yang ibaratnya ngontek langsung kan dari Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, terus kayak Elkan Bagot, Jordi Amat, itu semuanya dari Exco PSSI. Iya. Memang jalurnya seperti itu. Exco-nya kayak scouting gitu, Man. Emang udah ada bagiannya. Ada yang kerjanya marah-marah doang enggak. Jadi kalau di PSSI itu pengamat bakat-bakat naturalisasi. Exco bukan. Katari.
Kata Ari. Prosesnya ngurus administrasinya. Administrasi, Semuanya nanti dikembalikan lagi ke Dirtek Timnas. Indra ya pokoknya Safri. tadi itu 3 calon di antara ya, calon masih ada 2 lagi. Cuman ya 3 ini yang kalau bisa gue bilang kita paling menarik itu. Paling menarik ya. Profilnya menarik. Dan dari berbagai kalangan itu yang baru, yang lama sama yang iya, kiprahnya juga lumayan ngeri-ngeri kalau dilihat CV-nya ya. Sembarangan. Iya. Pokoknya siapapun yang nanti terpilih semoga bisa mendongkrak prestasi Indonesia 4 tahun ke depan. Ya. Jadi nggak cuman soal hasil di lapangan, tapi dari belakang-belakang itu. Apalagi kita sudah ada tragedi Kanjuruhan kan. Ya, jadi saya nanti nggak mau dong ada lagi kayak gitu. Pokoknya harus bisa membenahi sepak bola Indonesia maupun baik itu prestasi maupun segala macamnya kompetisinya. Grassroots. Ya, pokoknya kayak gitu, nggak cuma jadi alat buat politik doang. Ya benar, karena pulang abis dari ketua PSI langsung jadi. Biasanya jadi gubernur. Oh, apa enggak ya? Biasanya. Oh biasanya. Saya nggak tahu. Kali itu langsung sama Ari aja Ari. Biasanya begitu. Oke, itu dulu obrolan Vigo kali ini. Jangan lupa buat follow sosial media FIFA Goal dan subscribe YouTube FIFA Goal Indonesia. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe video ini. Dan selalu update kabar terbaru dunia sepak bola hanya di fifagol.com. Saya Irman Maulana pamit. Saya Ariel Hardo undur diri. Salam FIFA Mania.